Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisfisa Fitri dengan NIM 23650023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mereview tugas pertemuan ke-6 mata kuliah Cybercrime, yaitu mekanisme pembuktian perkara cybercrime. Capaian pembelajaran: memahami sistem pembuktian pidana di Indonesia, menganalisis perbedaan alat bukti konvensional vs elektronik, mengidentifikasi persyaratan materi alat bukti dan elektronik, dan mengevaluasi tantangan pembuktian perkara cybercrime. Dilema internet atau manfaat vs kejahatan. Faktanya, internet pedang bermata dua, bisnis online, target pasar Indonesia dari luar negara. Dampak positif, munculnya kejahatan antisosial dan statistik kejahatan elektronik meningkat dan mengglobal. Undang-Undang ITE sebagai payung hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang pertama khusus cybercrime di Indonesia. Dua materi muatan besar. Yang pertama, pengaturan transaksi elektronik. Yang kedua, tindakan pidana cybercrime. Sumber internasional: Unicitra Model Law, Convention on Cybercrime, EU Directives. Komputer dependensi era modern. Faktanya, ketergantungan pada komputer semakin tinggi. Kemampuan IT, simpan dan kirim informasi dalam kualitas tinggi. Contoh, pakai email, SMS, video call dengan keluarga di luar negeri. Dampak hukumnya, masalah pembuktian informasi digital. Problem pembuktian informasi digital: mudah diubah, integrasi data dipertanyakan, identitas samar, anonimitas internet, lokasi tidak pasti, pelaku bisa dari mana saja, otentisitas sulit verifikasi keaslian. Pertanyaan krusial di masyarakat: apakah informasi atau dokumen elektronik alat bukti sah? Bagaimana eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem peradilan? Bagaimana alat bukti elektronik bisa diterima di persidangan? Perbandingan dokumen elektronik vs konvensional. Berikut di bawah ada foto yang membandingkan dokumen elektronik dan dokumen konvensional, yang membandingkan bentuk, perolehan, penyimpanan, dan pencarian, serta informasi tambahannya. Lanjut ke slide berikutnya, pembuktian dalam peradilan pidana. Definisi: upaya penemuan kebenaran material atau material warhead. Tujuannya, buktikan terjadi tindakan pidana di identitas pelaku. Proses: rekonstruksi kejadian berdasarkan fakta hukum, sumber fakta, ingatan saksi, dokumen, keterangan ahli, pengakuan, dan barang bukti. Sistem pembandingan Indonesia, pasal 183 KUHP. Nama negatif Watelij self atau pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Ada dua unsur. Yang pertama, kesalahan terdakwa dibuktikan berdasarkan alat bukti sah menurut undang-undang. Yang kedua, keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut. Prinsipnya, keyakinan hakim harus punya sumber atau alat bukti. Alat bukti sah dalam KUHP. Yang pertama, ada keterangan saksi. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, surat. 4, petunjuk. Kelima, keterangan terdakwa. Dan yang keenam, syarat memenuhi persyaratan formil dan material. Evolusi peraturan alat bukti elektronik. Sebelum Undang-Undang ITE, diatur parsial di berbagai undang-undang. Undang-Undang ITE, pengaturan komprehensif. Lokasi dalam Undang-Undang ITE. Bab 3,
informasi, dokumen, tanda tangan, elektronik, dan pasal 44. Pasal 5 Undang-Undang ITE, landasan alat bukti elektronik. Ayat 1, informasi atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya sama dengan alat bukti hukum sah. Ayat 2, informasi elektronik sama dengan perluasan alat bukti sah sesuai hukum acara. Ayat 3, syarat sah sama dengan gunakan hukum elektronik sesuai Undang-Undang ITE. Ayat 4, pengecualian atau surat harus tertulis dan akta notaris. Persyaratan material alat bukti elektronik 1. Berdasarkan pasal 15-16 Undang-Undang ITE tentang sistem elektronik. Andal dapat dilakukan, aman, perlindungan dari ancaman, bertanggung jawab, ada pihak yang bertanggung jawab, menampilkan kembali secara utuh, melindungi ketersediaan availability, melindungi keutuhan atau integrity, melindungi keautentikan atau authenticity, melindungi kerahasiaan atau confidentiality, dan melindungi keteraksesan atau accessibility. Persyaratan materi berdasarkan pasal 6 Undang-Undang ITE. Informasi atau dokumen elektronik dianggap sah jika 1. Dapat diakses, 2. Dapat ditampilkan, 3. Dijamin keutuhannya, 4. Dapat dipertanggungjawabkan, dan yang kelima, menerangkan suatu keadaan. Proses digital forensis atau diagram. Yang pertama, melalui pengumpulan bukti, lanjut preservasi, lanjut analisis, dan yang terakhir presentasi. Tools digital forensis. Disk imaging, FTK Imager, dan DDD dan DD Linux. Memory analysis, volatility dan recall. Network analysis yaitu Wireshardt dan network miner. Mobile forensic, Celebrity dan Oxygen forensis. Log analysis, Splunk dan Elasticsearch. Studi kasus pembuktian email ancaman. Kasusnya, email ancaman kirim uang atau sebarkan data pribadi. Buktinya, email dari akun Gmail. Tantangan, akun bisa dibuat siapa saja, dari mana saja. Solusi, log server, IP address, metadata email, dan header analisis. Diskusi kelompok, skenario pembuktian. Skenario, perusahaan dilaporkan bocorkan data karyawan, buktinya file Excel berisi data di cloud storage. Kelompok 1, identifikasi bukti elektronik apa saja yang diperlukan. Kelompok 2, tentukan persyaratan material yang harus dipenuhi. Kelompok 3, usulkan metode forensis yang tepat. Dan kelompok 4, analisis tentang pembuktian. Aktivitas simulasi pengumpulan bukti digital. Kasusnya, hacking website perusahaan. Tugasnya yang pertama, 1. Identifikasi sumber bukti, 2. Teknik preservasi, 3. Dokumentasi, dan 4. Analisis awal. Rangkumannya, pembuktian cybercrime membutuhkan pemahaman sistem pembuktian pidana, alat bukti elektronik sah berdasarkan Undang-Undang ITE dengan persyaratan ketat, digital forensis, ilmu krusial untuk menjaga integritas bukti, tantangan utama, kerapuhan bukti digital dan
kompleksitas teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada review pertemuan ke-6. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.